Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sudah masuk ke materi reading comprehensions, yaitu kita diuji kemampuan membaca kita. Oke, langsung saja ya ke pembuka dari reading itu seperti apa. Oke, dalam satu soal reading teman-teman diberi soal sebanyak 50 pertanyaan. Dan 50 pertanyaan ini harus habis atau harus bisa diselesaikan dalam waktu 55 menit. Artinya satu soal itu teman-teman maksimal 1 menit ya, untuk menghindari ada soal yang tidak teman-teman jawab. Di dalam reading itu ada 5 passage itu teks. Jadi dalam suatu soal reading teksnya itu 5. Dan teksnya ini semuanya academic subject, jadi ngobrolin hal-hal tentang akademik. Dari setiap passage ini teman-teman, di setiap passage ini itu ada kurang lebih 8 sampai 12 pertanyaan. Dan pertanyaan yang ditanyakan di setiap passage itu bervariasi. Ada yang hanya satu pertanyaan, ada yang dari satu tipe pertanyaannya lebih dari satu, seperti itu. Oke, langsung saja ini ke triknya ya teman-teman. Pertama, baca dulu directions menjawab reading itu seperti apa, karena itu sangat-sangat membantu. Ketika teman-teman tahu directionsnya, maka teman-teman akan lebih mudah mengerjakan readingnya sehingga tidak kehabisan waktu. Yang kedua, begin by briefly looking over the questions. Jadi jangan baca teks dulu untuk menjawab satu pertanyaan di readings, karena akan menghabiskan waktu. Otomatis waktu teman-teman gak akan cukup kalau dihabiskan membaca teks. Tapi apa yang harus dilakukan? Looking over the questions. Lihat pertanyaannya, apa sih yang ditanya dalam teks itu. Ketika teman-teman tahu yang ditanya apa, maka akan lebih mudah mencari di teks sesuai yang ditanya, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman hindari pertanyaan yang sulit atau yang membutuhkan waktu paling banyak. Tandain aja, karena itu akan ngebuang waktu. Jadi kerjakan dulu semua pertanyaan yang paling mudah, sekalipun di passage atau di teks atau di naskah pertama ada sekian soal yang menurut teman-teman sulit, memakan waktu banyak, maka itu jangan dijawab dulu, langsung aja ke teks kedua. Langsung saja ke naskah kedua, karena di naskah kedua mungkin teman-teman akan menemukan banyak yang lebih mudah, kayak gitu ya. Oke, yang keempat, don't spend more than about 10 minutes. Nah, jangan sampai menghabiskan lebih 10 menit di setiap naskah, karena nanti kalau dalam satu naskah teman-teman lebih dari 10 menit, maka waktunya akan habis. Seperti itu. Oke, langsung saja ke tipe pertanyaan reading itu seperti apa. Di reading itu tipe-tipe pertanyaannya ada beberapa tipe. Yang pertama, nanyain tentang main idea atau main topic atau main purpose. Apa sih main idea, main topic, main purpose itu? This asks you to identify an answer choice that correctly summarize. Jadi main idea itu adalah jawaban yang bisa mewakili keseluruhan naskah, kayak gitu. Terus contoh pertanyaan main idea seperti apa? Nah, ini nih, ada what is the main idea of the passage? What is the passage primarily about? Ada why did the author write the passage? Ini contoh-contoh pertanyaan tentang main idea ataupun main topic ataupun main purpose. Dan dalam soal reading, main idea itu hanya 10%. Jadi tidak begitu banyak yang ditanya. Yang kedua itu adalah factual questions. Ini lumayan banyak ditanya, karena factual questions itu ada 24%. Apa sih factual questions itu? This ask you to locate. Nah, untuk kita disuruh menemukan
dan mengidentifikasi jawaban, karena jawabannya itu specific information, jadi berupa specific information yang ada di teks. Jadi kita tinggal mencari jawabannya di dalam teks karena sudah ada keyword yang ditanyanya apa. Tinggal kita bisa menandai, oh yang ditanya ini, berarti cari aja kata itu di dalam teks kayak gitu ya. Oke, contohnya gimana? According to the passage, where did. Nah, kita kan disuruh mencari ya, where did di mana, atau why did, kenapa. Which of the following is true according to the passage. Jadi ini kita disuruh nyari benar-benar tahu, oh di teks itu ada jawabannya. Tinggal kita find the text, find the keywords, go on to the text to find the answer kayak gitu. Oke, yang ketiga, tipe pertanyaan yang ketiga itu adalah negative questions. Negative questions itu semuanya paham ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu semisal dari keempat pilihan jawaban berikut mana yang tidak benar. Nah, itu negative questions. Biasanya negative questions itu selalu ada huruf kapital not, except, atau at least. Nah, ada huruf kapital itu berarti itu menandakan dia negative questions. Oke, yang keempat ada screening questions. Screening itu kita disuruh mencari kalimat ini ada di teks keberapa. Kayak gitu kalau screening questions itu. Dan dia hanya 4%, artinya sedikit ya. Lebih banyak negative questions yang pertanyaannya ada sekitar 9%. This ask you to find the place. Nah, to find the place. Jadi kita mencari ada di baris keberapa informasi tentang ini, kayak gitu. Where in the passage does the author first discuss? Nah, kita disuruh mencari ya, where in the passage does the author first discuss. Nah, ini tipe pertanyaannya. Jadi kita langsung go on aja ke yang kan nanti di pilihan tuh ada line 1-3. Kita baca tuh line 1-3 apakah berhubungan dengan yang dipertanyakan atau enggak. Oke, lanjut. Ada inference questions untuk tipe selanjutnya. Inference, teman-teman tahu inference ya, invert, mencari kesimpulan. Dan ini ada sebanyak 12%. This ask you to draw conclusions. To draw conclusion, artinya kita disuruh mencari kesimpulan dari teks. Artinya ketika disuruh mencari kesimpulan, teman-teman wajib paham semua apa yang dibaca. The author implies that which of the following is true. Which of the following can be inferred from the passage. Jadi tipe-tipe pertanyaan dari invert itu biasanya ada kata implies, invert, atau conclude kayak gitu. Next, yang paling banyak itu adalah vocabulary in context. Nah, ini vocabulary in context ini susah diajarin, teman-teman. Karena buku yang kita baca itu menentukan kosakata yang kita punya. Semakin sering teman-teman baca buku bahasa Inggris, maka semakin banyak kosakata yang teman-teman kuasain. Akan semakin banyak kosakata yang teman-teman familiar, semisal sinonimnya, antonimnya, makna lainnya dari satu kata itu akan sangat-sangat membantu. Artinya kalau yang vocabulary in context itu tinggal teman-teman baca buku bahasa Inggris sebanyak-banyaknya. Tapi harus tahu juga maknanya seperti apa. This asks you to identify the meaning of the word or phrase. Nah, kita disuruh menentukan makna dari kata atau rangkaian kata itu yang lebih cocoknya seperti apa. Dan ini pertanyaannya paling banyak, ada sekitar 26%. Artinya pertanyaan ini yang sangat mendominasi. Oke, pertanyaan terakhir dalam text reading itu adalah in reference. Reference questions itu berarti pertanyaan tentang rujukan. Jadi kata ini merujuk kemana, kayak gitu. Dan ada sekitar 10%. This asks you to identify the noun to which a pronoun or other expressions refers. Jadi rujukan ya. Jadi kata pronoun ini merujuk ke nounnya yang mana, seperti itu. Contohnya the word it. Nah, kata it pada baris ke-15 merujuk kemana? Nah, kayak gitulah. Oke. Nah, ini pembuka tentang tipe pertanyaan. Langsung saja kita bahas. Pertama, ada main idea, main topic, dan main purpose.
Bagaimana sih cara menjawab main idea, main topic, main purpose? Itu ada beberapa trik. Pertama, hindari jawaban yang sekiranya they are too specific. Jadi jawabannya itu terlalu spesifik untuk mewakili satu naskah. Yang kedua, bisa aja jawabannya itu tipenya too general. Jadi terlalu umum untuk mewakili keseluruhan naskah. Yang ketiga, incorrect according to the passage. Jadi secara informasi yang tertulis di teks dengan yang dijadikan pertanyaan itu tidak sesuai. Yang keempat, they are irrelevant atau unrelated. Jadi yang ditanya itu tidak dibahas sama sekali di dalam teks. Ini 4 langkah ini akan sangat membantu ketika teman-teman menganalisa 4 soal itu. The correct answer for main idea, main topic, and main purpose questions correctly summarize. Mewakili the main point of the passage. Jadi jawabannya itu harus benar-benar bisa mewakili keseluruhan naskah. Semisal dalam naskah ada 4 paragraf, maka lihat kata yang sering muncul di 4 paragraf itu apa. Seperti itu. They must be more general than any of the supporting ideas or detail, but not so general that they include ideas outside the scope of the passage. Jadi jangan terlalu general, jangan pula terlalu spesifik, itu yang dimaksud ya. Karena kalau terlalu general nanti tapi terlalu umum untuk mewakili satu keseluruhan naskah kayak gitu. Itu kalau dia terlalu general. Kalau terlalu spesifik hanya bisa mewakili beberapa baris. Don't answer the initial overview questions about the passage until you have answered the other questions. Nah, tidak disarankan teman-teman menjawab pertanyaan ini di awal karena akan lebih sulit. Jadi jawab dulu yang lebih gampang daripada main idea, yaitu yang factual questions itu biasanya jauh lebih gampang. Oke, langsung saja ya ke contoh ya. Contohnya semisal, every scientific discipline tends to develop its own special language. Every scientific discipline tends to develop its own special language. Ada special language because it finds ordinary words inadequate. Jadi setiap disiplin ilmu itu mengembangkan kata sendiri, mengembangkan istilah sendiri, kata-kata tersendiri untuk disiplin ilmu itu. Karena kata yang ada itu tidak cukup untuk mewakili disiplin ilmu. And psychology is not different. Di sini and psychology is not different artinya pada disiplin ilmu psikologi itu pun juga seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya pada psikologi itu juga mengembangkan satu kata yang itu mampu mewakili mewakili satu kondisi pada psikologi gitu ya. Ini kalimat pertama. Nah, dari kalimat pertama ini mungkin nanti kita bisa menemukan main idea karena cenderung main idea itu ada di kalimat-kalimat pertama atau ada di kalimat terakhir. Itu cenderung umumnya, tapi enggak semuanya seperti itu. Nah, ketika kita lihat di sini pertanyaannya adalah the main topic of this passage is. Ada effective communications, ada the special language of psychology, the definitions of the word anxiety atau the jargon of science. Nah, kita lihat nih effective communication. Kalau kita baca dari keseluruhan teks ini, apakah effective communication ini mampu mewakili atau terlalu umum untuk mewakili keseluruhan teks ini? Tadi kita sudah baca sampai psychology is no different. The purpose of this special jargon is not to mystify non-psychologists. Rather, it allows psychologists to accurately describe. Nah, di sini psychologists to accurately describe the phenomena they are discussing and to communicate with each other effectively. Jadi ketika ada satu fenomena, istilah yang psikologi kembangkan itu bisa mewakili fenomena itu.
Gitu. Of course, psychological terminology consists in part of everyday word. Jadi tetap sebenarnya kata-kata yang dikembangkan itu yang untuk mewakili satu istilah itu adalah kata sehari-hari. Hanya saja kalau di psychology menggunakan kata ini bisa saja maknanya berbeda dengan orang lain yang menggunakan kata yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Such as emotions, intelligence, and motivations. By psychologists use this word somewhat differently. Nah, di sini ada kata somewhat differently. Jadi memang ketika ada emotions, intelligence, motivations itu mungkin diungkapkan dengan term yang berbeda ketika masuk ke psychology. For example, a non-psychologist may use the term anxiety. Non-psychologist ya. Nah, di sini kalau bukan orang-orang psikologi menggunakan kata anxiety itu mungkin hanya menggambarkan tentang nervousness of fear. But most psychologists reserve the term to describe a conditions produced when one fears even over which one has no control. Jadi bukan hanya menggambarkan fear saja. Kata anxiety kalau dipakai oleh orang biasa, orang non-psychologist mungkin hanya menggambarkan tentang fear, ketakutan. Tapi ketika dipakai oleh psychologist maka itu menggambarkan tentang fears even over which one has no control. Jadi ketakutan yang udah nggak bisa dikontrol lagi. Jadi beda ya ketika menggunakan satu kata, yang kata itu dipakai oleh orang biasa memiliki makna seperti ini, dipakai oleh disiplin ilmu tertentu maka itu akan menggambarkan situasi yang berbeda. Sehingga effective communications ini terlalu general untuk dijadikan jawaban. Kenapa? Karena teks itu membicarakan tentang disiplin ilmu dan yang lebih banyak dibicarakan itu adalah tentang psychology. Sementara kalau berbicara tentang communications itu umum banget. The special language of psychology. Nah, ini memungkinkan nih jadi jawaban karena hampir teks ini berbicara semuanya tentang psychology. The definitions of the word anxiety. Nah, kalau ini terlalu sempit ya, terlalu spesifik. Karena ini hanya bisa mewakili beberapa naskah yang ada di bawah. Kalau the jargon of science di sini tidak ngebahas tentang jargon dari sains sama sekali. Nah, kalau yang the jargon of science ini irrelevant ya, tidak unrelated to the text, sehingga jawabannya berarti adalah yang bravo. Kayak gitu. Oke, lanjut. Factual questions ini soal paling gampang untuk dikerjakan karena jawabannya sudah ada di dalam teks. Jadi usahakan kerjakan yang factual questions ini lebih dulu. To answer factual questions, you have to locate and identify the information that the questions asks about. Jadi pertanyaannya nanyain tentang apa? Kayak gitu ya, sehingga kita nanti bisa tahu, bisa mencari dan mengidentifikasi maksud tentang apa itu dari 5W1H itu dia yang ditanyanya yang apa, seperti itu. If you are not sure from your first reading where to look for specific answer, is the following scanning techniques. Jadi jangan dibaca dan dimaknai secara detail. Lakukanlah scanning ketika teman-teman ketemu dengan teks dengan keyword yang ditanya. Lakukanlah scanning pada teks untuk menemukan kata yang sama atau arti yang sama. Focus on one or two keywords as you read the stem of each question. Jadi lihat nih keywordnya apa yang ditanya, sehingga nanti teman-teman bisa tahu nyari teksnya itu kata apa. Scan the passage looking for the keywords. Jadi baca secara cepat untuk menemukan keyword atau persamaan makna yang ada di teks. When you find the keywords in the passage, carefully read the sentence in which they occur. Jadi kalau udah ketemu di dalam teks maka baru tuh dibaca udah nyambung belum dengan pertanyaannya. Compare the information you read with 4 answers choices. Lalu baru teman-teman bandingkan dengan keempat pertanyaan itu mana yang lebih sesuai dengan
teks. Seperti itu. The order of detailed questions about a passage almost always follow the order in which ideas are presented in the passage. Jadi jawabannya itu udah pasti ada di dalam teks. In other words, the information you need to answer the first detailed questions will usually come near the beginning of the passage. Jadi maksudnya pertanyaan-pertanyaan awal itu ada di teks-teks bagian awal. Semakin jauh pertanyaannya, maka teksnya akan semakin ke bawah, seperti itu. Oke, langsung ke contoh soal. Semisal langsung saja kita lihat pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, in what year was the Dix mentioned school closed? Nah, keywordnya apa? Keywordnya adalah school closed. Maka dengan cepat kita cari kata close di dalam teks. Humanitarian Dorothy Dick was born in Hamden, Maine in 1802. At the age of 19, she established a school for girls. Nah, di sini kita sudah menemukan school for girls. The Dix mentioned school in Boston. Jadi sekolahnya ada di Boston, but had to close it. Harus menutup itu. It-nya kan merujuk ke school. The Dix mentioned school. Jadi di sini sudah ada kata school closed, school, ada schoolnya, di sini ada had to close it in 1835. Maka disinilah jawabannya. Alfa salah, Bravo juga salah, maka jawabannya adalah yang Charlie 1835. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat lebih mudah ya untuk dijawab. Yang kedua, why did Dorothy Dick first go to a prison? Nah, keywordnya di sini adalah go to prison. Kita cari kata prison atau kata yang memiliki makna sama dengan kata prison. Baca dulu. Due to her poor health, she wrote and published the first of many books for children in 1824. In 1941, Dix accepted an invitation to teach classes at a prison. Nah, di sini sudah ada kata prison nih. Sementara pertanyaannya why? Kenapa dia pergi ke penjara? Jadi di sini accepted an invitation to teach classes. Jadi dia pergi ke prison, ke penjara itu karena ngajar, teach classes. Maka kita cari pilihan jawaban yang teach classes. Oke, she taught classes. Nah, ini verb 2 dari teach, berarti ini jawabannya. Yang benar adalah A ya, karena sudah langsung ketemu, otomatis yang lain salah. Seperti itu. Oke, lanjut ke tipe pertanyaan yang lain. Ada inference and purpose questions. Nah, untuk inference and purpose questions ini wajib banget teman-teman tahu apa yang teman-teman baca. Di sini ada kata-kata read between the lines. Bacalah setiap baris. Kenapa? Karena kalau disuruh mengambil kesimpulan atau tujuan dari kepenulisan, kita harus paham semua maknanya. Kita harus paham setiap barisnya. Karena jawabannya itu tidak ada di dalam teks. Kita sendiri yang mengambil kesimpulan. Seperti itu, artinya di sini juga dikatakan many test takers find these questions the most difficult type of reading questions. Pertanyaan inilah pertanyaan yang paling sulit untuk dikerjakan, maka bisa dikerjakan di akhir. Biasanya tipe-tipe pertanyaan seperti ini ada kata infer atau imply, biasa juga ada kata conclude. Nah, satu contoh, langsung saja ke contohnya. Contohnya seperti ini. A star very similar to the sun is one of the nearest star to the earth. Jadi ada sebuah bintang yang sangat mirip, star very similar, sangat mirip dengan matahari, adalah salah satu bintang yang paling dekat ke bumi. That star is Alpha Centauri, namanya adalah Alpha Centauri, jaraknya 4,3 tahun cahaya. Begitu.
Other than our own sun, berbeda dengan matahari kita. Maksud the nearest star to the earth, masih ada lagi di sini, the nearest star to the earth is a tiny red star. Jadi ada bintang yang lebih dekat lagi ke bumi, namanya adalah tiny red star. Not visible without telescope. Jadi nggak bisa kelihatan kalau nggak pakai teleskop. Artinya masih tetap kelihatan, tapi harus menggunakan teleskop. Called Proxima Centauri. Jadi nama bintang yang terdekat, bintang yang lebih dekat ke bumi itu namanya Proxima Centauri. Nah, dari teks itu sebenarnya sangat simpel sangat simpel bahasanya, maka sangat gampang untuk menemukan jawabannya. Satu, pertanyaannya, it can be inferred from this passage that. Jadi kesimpulan dari teks itu apa? Alpha, Proxima Centauri is similar to the Earth Sun. Apakah Proxima itu mirip dengan buminya matahari? Pasti salah ya, karena yang mirip dengan buminya matahari adalah ini. A star very similar to the Sun is one of the nearest star, Alpha Centauri. Nah, yang mirip dengan matahari itu adalah Alpha Centauri. Maka Alpha salah. Proxima Centauri is the closest star to the Earth. Di sini ada bahasa the nearest star to the earth is tiny red star called Proxima Centauri. Memungkinkan jawabannya. Yang C, Alpha Centauri is invisible from the earth. Nah, ini tidak ngebahas tentang Alpha Centauri invisible from the earth. Ini tidak dibahas di teks. Jadi ini kemungkinan ini udah pasti salah karena tidak dibahas di teks. Proxima Centauri is less than 4.3 light years from the earth. Jadi Proxima itu jaraknya lebih sedikit, jaraknya kurang dari 4,3 tahun cahaya. Bisa jadi ini juga bisa jadi jawaban kenapa di sini dikatakan bahwa Alpha Centauri itu jaraknya 4,3. Itu Alpha Centauri 4,3. Sementara Proxima itu the nearest star to the earth, artinya jaraknya pasti kurang dari 4,3. Maka yang D juga bisa menjadi jawaban. Terus mana dong jawabannya? Proxima Centauri is the closest star to the earth. Ini juga salah. Kenapa? Karena bintang terdekat ke bumi itu adalah matahari. Yang ini ada matahari di sini. Other than our own sun, berbeda dengan matahari kita. Bintang terdekat ke bumi adalah Proxima Centauri. Tapi maksudnya gini. Jadi matahari itu tidak dibandingkan dengan Proxima. Maksudnya kalau matahari tidak dibandingkan dengan other than our own sun, berbeda dengan matahari kita, bintang terdekat ke bumi itu adalah Proxima. Atau bisa kita terjemahnya gini, other than our own sun, selain matahari kita. Jadi mataharinya nggak dibandingin, bintang terdekat itu adalah Proxima. Jadi kalau nggak ada matahari, bintang terdekat ke bumi adalah Proxima. Kalau matahari ikut dibandingkan, maka yang paling dekat ke bumi adalah matahari. Maka yang Bravo salah, sehingga jawabannya adalah delta. Jadi bintang yang terdekat ke bumi itu adalah matahari. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman harus benar-benar paham keseluruhan makna dari teks itu. Oke, lanjut. Yang keempat, reference questions. Ini pertanyaan yang lumayan mudah karena teman-teman ditanya untuk mencari rujukan dari kata itu di mana. Contohnya semisal seperti ini. My students come late. They will get punishment. Kata they itu merujuk kemana? Merujuk ke my students. Nah, itu yang disebut reference. Kita disuruh mencari rujukan. Jadi mencari rujukan dari pronoun atau phrase yang ditanya. The correct answer of reference question is not always the noun that is closest to the pronoun in the passage. Jadi jawabannya tidak selalu kata benda yang paling dekat dengan kata yang ditanya. Bisa saja kata yang ditanya itu lebih jauh dari kata benda yang terdekat, kayak gitu ya. Two things to remember. The referent almost always come before the reference word in the passage. Jadi kata rujukannya itu
kebanyakan muncul di kata sebelumnya, jarang ada di kata setelahnya. The referent is not always the noun that is closest. Jadi rujukannya belum tentu kata benda yang paling dekat dengan kata yang ditanya. Oke, langsung saja. Pertama, kita lihat di sini ada pertanyaan. Jadi untuk menjawab ini teman-teman tinggal lihat, tinggal substitute atau ganti kalimat tanyanya dengan kata yang sesuai ya. The word they in line 3. Nah, ada kata they di sini. Ini yang ditanya, they ini yang ditanya. Apakah they ini coral reefs atau small fish atau tentacles atau flowers? Kita lihat. They ini kira-kira merujuk kemana saja? Ada flowers, ada kata benda terdekatnya adalah flowers, terus tentacles, ada small fish, ada coral reefs. Mana ya? Nah ini. Nah, sebelum kata they itu ada kata pilihannya. Tapi kita lihat mana nih yang paling cocok. When small fish venture too close to the tentacle of these living things. Jadi tentaclesnya si living flowers ini, bunga hidup ini, they are stung and eaten. Mereka itu dimakan dan mereka itu disengat dan dimakan. Nah, apakah yang disengat dan dimakan itu adalah coral reefs? Sangat tidak nyambung ya, karena yang close to, yang mendekat ke tentacles dari living flowers ini adalah small fish. Maka alfa salah. Nah, small fish memungkinkan kan, karena yang mendekati ke tentacles adalah small fish, maka yang disengat dan dimakan itu adalah small fish. Kalau tentacles tidak mungkin karena living flowers ini yang memakan. Sementara tentacles ini miliknya living flowers. Dan flowers pun juga salah, sehingga jawabannya adalah delta. Jadi dilihat makna yang paling cocok itu yang mana. The word it in line 5. Kita cari kata it. Di sini ada ya, ada it-nya nih. 1 2 3 4. 1 2 3. Di line 6. The clownfish, maka kita baca aja dari sini. Pertama ada clownfish, ada nest, anemone sama exception. The clownfish even builds its nest. Jadi clownfish itu membangun sarangnya where the anemone can protect it. Di mana si anemone ini bisa menjaganya. Apa yang dijaga? Apakah clownfish-nya, apakah sarangnya? Yang paling cocok where the anemone can protect nest, jadi bisa menjaga sarangnya. Clownfish-nya membangun sarang, even build it nest where the anemone can protect it. Jadi kalau clownfish-nya yang diprotect, berarti sarangnya hancur dong, kan kayak gitu. Nah, kenapa dia membangun di situ? Karena si anemone ini bisa menjaga sarangnya. Maka kata it itu merujuk ke kata sarang, sehingga jawabannya adalah delta. Oke, seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya boleh ditanya di grup ya. Sampai di sini.